Mana lagi ngapain? Aing lagi berusaha untuk mengeluarkan Kamehameha. Pasti abis nonton Dragon Ball lagi. Kok tahu sih? Gimana kalau kita bahas 5 kartun apa aja atau 5 tontonan apa aja yang suka kita tonton waktu kecil? Ya, versi kita. Versi kita. Ya kan kita tonton waktu kecil. Aduh. Halo guys, welcome to Big Five. Oke guys, di Big Five hari ini, Big Five, aduh maaf, Big Five. Big Five hari ini kita bakal ngebahas tontonan-tontonan apa aja sih yang suka kita tonton waktu kecil, waktu kita TK, playgroup, dan SD. Dan masih Halo? dijamin masih Jadi ada TV download, siapa tahu dia menyediakan TV, ditaruh gitu di bawah. masih di babe, Bacot. masih berbentuk. Oke, guys, kalau SMP tuh udah ini belum? Udah gede ya? SMP mah biasanya ramenya cireng. Apa-apa ya, udah gede, udah gede. Jadi kita bakal bahas tontonan-tontonan apa aja sih yang bikin kangen dan bikin nostalgic. Oke, nomor 5. 5. Di nomor 5 kita punya gua dulu ya. Gua gendutan nih guys. Gua punya Doraemon. Kenapa Doraemon? Karena gua tiap hari Minggu tuh selalu bangun tidur, dan tiap bangun tidur itu langsung nyari Doraemon, walaupun gua nungguin jam 7 tuh biasanya ada Krisdayanti dulu video klipnya. Nah, yang lagunya apa nggak tahu ya? Nggak tahu Aing juga, lagunya udah lupa banget, gua udah lupa banget lagu Krisdayanti, gua tungguin. Baru deh dari situ Doraemon. Biasanya tuh dari jam 7 maraton sampai jam setengah 10 itu ada kartun-kartunnya. Nah, gue nungguin Doraemon dulu jam 7 tuh. Itu umur gue masih kelas 2 SD. Kalau Doraemon tuh kenapa gue suka nontonnya? Karena ya itu dia punya apa sih, alat-alat ajaib, punya something yang aneh, dan Pintu kemana saja? ya itu tuh benar-benar mengubah imajinasi gue banget. Aing mah ke Ninja Hattori. Maupun udah agak ujung-ujung siang. Iya bener nggak sih? Tapi nggak terlalu siang, Iya nggak terlalu siang sih, tapi bagi anak kecil itu segitu tuh siang. Jam berapa sih? Lupa jam 9, Sembilan jam 10-an ya? ya, pokoknya 9. gitu lah pokoknya. Itu yang bikin inget tuh intronya. Gimana, coba nyanyiin? Nggak mau nyanyiin. Cepet nyanyiin dulu. Nggak mau. Itu siapa sih? Oni Syahrial kan ini? Kok Oni Syahrial mah itu Kurocan ya? Tuyo dan Bakyu lah. Enggak, Kurocan juga. Sabuk Kurocan juga iya. Iya, Iya, oke. maafin. Ya pokoknya yang bikin ingat itu kalau misalnya Ninja Hattori itu naik ke atas gunung terus kayak gitu pokoknya. Lihat dia trailer di awal. Dia tahu. Ya. Lagunya gimana sih? Lagunya kayak gini. Oke, dari gua dulu. Nomor 4 gua punya Beyblade. Oh my god, itu tontonan yang gua tonton banget. Dan gua nonton itu dari pertama kali keluar Beyblade. Itu gua kayak dia ngeluarin Beyblade gitu kan. Shot, itu gasnya muter-muter gitu kan. Terus tiba-tiba ada keluar naga dari atas. Terus gua bilang, "Buset, ini seriusan bisa keluar naga?" Gua kan. Terus gua langsung bilang adik gua gitu kan, ke si Caca. Gua langsung bilang, adik gua cewek padahal kan, tapi gua ajarin cowok. "Cah, kita beli gasingnya, Cah. Pasti ada itu ntar. Kamu mau apa?" "Aku mau Phoenix deh," kata adik gue si Caca kan. Terus gue bilang, "Yaudah, aku mau yang naga." Terus kita putar-putar jadi naga dan Phoenix. Itu seru banget guys. Tapi bener, gue tuh seru banget sama adik gue dulu tuh, kayak gue jadi naga, dia jadi Phoenix, terus kita muter-muter gitu. Tuh ngangenin banget ya. Itu tuh benar-benar nostalgic banget, dan aduh itu benar-benar apa ya, momen yang akan tergantikan Iya banget sih, lah. masih bocah dan mainannya kayak gitu. Aduh. Dan satu hal yang keren nih waktu bocah tuh, gua lari sekarang keliling lapangan tuh kali Kibeng pasti. Dan dulu gua tuh bocah, gue inget banget kelilingin masjid 20 kali juga gua nggak ada sakit-sakitnya ini.
Faktor umur. Faktor umur dan faktor kekenyangan biasanya kewajiban itu. Tahu kewajiban apa? Nggak ada yang tahu ya? Nggak ada yang tahu. ya? Kecuali orang Sunda. Ya kecuali orang Sunda tahu kayaknya kewajiban. Oke. 4. Power Ranger. Garing gak sih? Tadi kan Aing udah ngomong Power Ranger. Iya, tapi itu termasuk yang nomor 4. Tapi gue juga suka nonton sih. Power Ranger tuh umur kita berapa sih? Umur SD, masih SD. Power Ranger tuh SD. Enggak, Aing TK loh. SD, enggak, TK itu yang enggak, Power Ranger yang bener-bener pertama banget itu enggak muncul di Indosiar. Indosiar kan? Enggak muncul. Kalau nggak salah ada Antv deh, Antv. Pokoknya nggak tahu lah, pokoknya itu nggak muncul di TV Indonesia, tapi season selanjutnya muncul. Ya. Season yang mana sih? Udah banyak banget soalnya Power Ranger kan. Terus salah satu ini crush pertama gua seumur hidup. Siapa? Waktu kecil ini ya, crush pertama kali. Siapa coba? Siapa? Power Ranger Pink. What the fuck? Apa-apaan fetisnya aneh anjir? Itu bukan fetish, itu crush, man. Itu fetis anjir. Pas lagi pakai kostum apa enggak? Yang pakai kostum soalnya keren. Bisa wah berantem keren terus gitu pokoknya Jadi Power Ranger Pink. Ya udah. Ranger Pink dulu bacot. Guys, di nomor 3 gue punya Pokemon, gotta catch 'em all, it's you and me. Oh, kalau enggak yang Johto, yang generasi 2 kan Johto, Johto, cowok. Ya itulah. Gue siapa loh sampai dan itu masih melekat di hati gue sampai sekarang. Gue masih main Pokemon Sun sampai sekarang dan tabel kimia tuh gue nggak hafal tapi 721 Pokemon gue hafal gitu. Coba sebutin sekarang. Bulbasaur, Ivysaur, Venusaur, Charmander, Charizard, Charmeleon, Charizard, Squirtle, Bulbasaur, Squirtle, Wartortle, Blastoise, Caterpie, Meta 6 hours later. Cerneas, Juveltal, Zygarde. Nah, terakhir tuh XY itu. Dan sekarang Sun and Moon gue belum dapetin Pokemon terakhir. Itu kan dia nyebutin 700 lebih kan pusing. Aduh! Nomor 3 Yu-Gi-Oh. Anjir. Nah, tahu kan aing sampai mikirin bukan mikirin. Waktu itu sempat pernah nonton Yu-Gi-Oh terus kayak terinspirasi untuk punya deck bagus. Aing main juga gitu. Ya, tapi nggak tahu yang mana sih sebenarnya. Kan masih kecil jadi nggak ngerti tuh ya. Beli kartu tuh yang harus kayak gimana. Mana kartu pertama mana siapa? Kartu pertama aing mah yang 2000, aduh lupa siapa sih namanya, pokoknya yang knight itu yang attack-nya 2000 terus defense-nya 300. Hah, ada bintang 4. Bintang 4 Iya. Kartu warrior. Ya pokoknya apa, nggak tahu, pokoknya lupa. Bentar. Kayaknya Phantom Warrior deh yang bawa pedang kayak gini, yang kayak Dark Lord. Battle Warrior mah bukan, Battle Warrior bawa pedangnya kayak begini Enggak, guys. dia kayak gini bawa pedangnya. Ya pokoknya itulah, nggak tahu apa. Terus kesalahan gua waktu pertama kali beli kartu apa coba? Beli di mamang-mamang yang depan SD, terus dilihat kenapa ini attack sama defense-nya gede banget sampai 7000 dan gitu. Ternyata itu kartu palsu. Apaan nama kartunya? Gak tahu pokoknya kartunya kartu apa gitu ya. Lupa banget ini soalnya udah lama banget. Tapi yang gue inget itu si kartu itu attack-nya tuh 7500. Ini nggak ada. Defense-nya itu sekitar 6000 sekian. Dan itu bintangnya sampai mentok banget sampai ke ujung. Dan itu nggak ori, beneran nggak ori soalnya nggak ada hologram. Iya, nggak ada hologram di bawahnya. Nah itu pertama kali. By the way tentang Yu-Gi-Oh guys, gue tuh nggak nonton filmnya, tapi gue baca komiknya. Dan karakter gue pertama itu gue langsung keras sama Seto Kaiba. Terus saking Dia fucking arogan Seto Kaiba. dan saking mantepnya akhir-akhirnya waktu episode yang Pyramid of Light ingat? Oh iya, yang keluarin Andros Pink sama
sama apa yang kucing? yang kucing itu, ya itu Sphinx yang satu lagi. Enggak, itu Andros Sphinx yang singa. Oh yang singa. Andros Sphinx yang singa. Yang kucingnya lupa itu apa. Sampai gua pertama kali beli set yang piramid, sampai beli set yang Pyramid of Light itu. Itu imba anjir. Ya sampai kan? Iya sampai itu kan trap card kan Pyramid of Ya. Light. Udah kayak itu aja. Di nomor 2 gue punya. Nggak, gue harus nyanyiin lagunya. Jangan yang itu deh. Ini udah siap nih gitar ceritanya. Gitar dulu. Cepet, gitar dulu. Debu goblok. Gak ada debu. Itu debu. Ada debu lagi. Aduh pre. Teo. Pakai launchpad. Teng. Tahu nggak? Action gue bukan ya? Enggak, bukan goblok. Itu Apa? Digimon. Oh, Digimon Adventure. Dan sekarang gue masih suka. Sekarang tuh masih ada triloginya Digimon Adventure 3. Itu lanjutan dari yang kedua sampai yang ketiga. Dan gue nonton. Debu Yang Digimon pertama itu gue nonton waktu kelas 2 SD. Gue inget banget waktu sama temen gue itu gue tukar-tukaran CD. Karena gue tuh beli yang ganjil, dia beli yang genap. Jadi kalau gue beres beli yang, soalnya harganya mahal guys dulu, 20.000 satu CD. Ya, mahal. dan itu mahal Itu bagi, mahal kita, bagi kita yang zaman SD. Ya itu mahal banget ya. Oh. 20.000 satu CD itu kayak anjir. Dan tapi 20.000 tuh udah dapat hardcover, CD sama apa gitu yang nggak salah. Dapat bukunya juga gitu kalau nggak salah. Kopi. Bacot. Gue tuh senang banget sama Digimon. Jadi teman tetangga gue kayak ini, dia beli ganjil, gue beli genap gitu. Jadi udah janjian kayak beres yang gue minggu ini gue yang beli, minggu depan dia yang beli. Soalnya dia keluarnya seminggu sekali guys. Nah itu keren banget. Gue tuh suka dari zamannya Agumon, Gabumon gitu. Tapi Digimon yang paling suka sih sampai sekarang ya Imperial Dramon, Vimon. Mana ya? Pinek ya? Salah bukan gini. Ya salah. Ya Gumon lagi aja, balik lagi yang paling. Enggak sih sebenarnya. Tahu nggak? Sempat terinspirasi sama Holy Angel Moon. Kenapa? Karena keren, punya sayap dan gitu. Ada halo-halo yang melingkar di badan dan Malaikat banget gitu lah. Pokoknya keren itu. Holy Angel Moon tuh jadi Seraphimon ya kayaknya. Apa itu anjir? Itu Dragon Ball. Aduh. Itu adalah anime terpusing yang pernah gue lihat karena itu berantemnya nggak beres-beres. Karena berantemnya bisa satu season. Nggak, berantemnya bisa ngancurin satu semesta. Satu semesta. Bam. Apalagi waktu Kakarot meninggal. Hah? Yang mana yang dibunuh Frieza? Iya. Anjir itu lebay pisan. Itu sedih banget. Itu Sampai tusuk hati itu lah nonton itu. Planet Namek itu hancur ke akar-akarnya. Terus yang lucunya itu guys, Dragon Ball itu kalau udah mati bisa hidup lagi. Jadi kalau mana mati ya udah. Iya. Tingkatnya si Dragon. Dia kan hidup lagi. Tapi udah itu Shenlongnya dibunuh anjir, tolol. Sampai iblis-iblisnya tuh bisa ngejar ke surga tau gak sih lo? Itu saking dendamnya juga bisa ngejar ke surga. Sampai malaikatnya aja bisa turun ke bumi terus ngelawanin iblis-iblis. Kan logik banget itu, masuk akal banget. Aing nggak terlalu Masuk akal nonton banget. sih. Oke. Dragon Ball Aing nggak terlalu nonton. Kenapa mana suka itu? Karena dia bisa ngeluarin laser dari tangan. Anjir, semua orang juga bisa goblok. Enggak, Mega Man dari Mega Man Buster. oh. Kalau misalnya dia dari tangan dan keren itu kayak, pokoknya yang bikin keren ya di pemikiran gue tuh ya, kalau bikin keren waktu kecil itu dia tuh bisa ngeluarin laser dan bisa ngeluarin kayak orb gitu dari tangan terus Apaan? ya semacam Mana siapa karakter paling disuka? Kakarot lah di mana-mana. Anjir, Dia apa paling sih? maupun dia udah mati dia hidup lagi terus Jadi punya ekor. Mana tahu karakter favorit Aing siapa? siapa? Enggak sih, bukan Majin Buu, si Frieza nomor 1. Kenapa? Death Beam, Death Ball. Kalau main di game setengah darah anjir itu Death Ball kalau kena. Mana ingat kemarin dibantai Death Ball? Iya tahu, saya main waktu itu.
Ya udah. Dan dibantai sama Deadball Frizai. Number one. Oke, kita masuk ke MVP the number one of my heart. Nomor 1 adalah film yang sangat gua tonton waktu kecil dan gua selalu teriak, "Let and go bersatu dengan angin, larilah mimpi-mimpiku. Ku tak akan pernah menyerah, winning-lah." Gue paling suka akhir-akhir ini pukul punggungnya Ii, soalnya dia reaksinya bagus kan. Pasti merah-merah itu. Aduh, men. Di situ tuh gue seneng banget sama sebenarnya pertama sih Aing suka sama Maklum. Pasti gue suka sama Maklum. Kayak dia tuh bisa cepet banget walaupun gak stabil gitu. Tapi pas di akhir-akhir ternyata yang paling kencang itu Buster Sonic, guys. Buster Sonic. Namanya Buster Sonic itu kayak dia tuh bisa jalan di tempat lurus cepat, tempat belok cepat. Jadi kayak udah ngikutin beat Maklumnya gue gitu lah. Dan gue suka musuh-musuhnya kayak mereka tuh, bukan itu temennya goblok. Oh, temennya. Dulu pernah duel kan. Oh iya, tapi itu temennya di TRF Victory tuh gue sama Tokichi temenan, sama Rio itu temenan. Bacot. Musuhnya tuh kayak ada Amerika, ada Jerman, si siapa Michelle apa soalnya Michelle, Brad, terus sama Brad Pitt sama ini Michelle, Brad, sama siapa sih yang dari Italia itu? Oh itu si ini siapa? Diospado. Bukan, Marcelo Totti. Diospado Pemain sepak bola. main goblok lagi. Enggak. Gue tau Diospado nggak? Enggak Si tahu. Carlo anjir yang jahat. Mana ada guys, mobil ya, Tamiya kayak begini, terus dia bantu tinggal giniin, boom, langsung keluar meriam. Itu emang pirate ya, bisa ngeluarin meriam. Gila. Adio dansa, boom, langsung meleduk anjir, keren banget itu, sumpah Aing suka banget. Wow. Terus apa sih namanya, banyak jurus-jurusnya gitu lah. Dan yang paling bikin gue menggebu-gebu itu ya Pakai roller coaster. Pakai roller coaster lagi. Rollerblade. Kenapa roller coaster? Kenapa roller? yang bikin gue menggebu-gebu banget itu adalah suara-suaranya kan. Demsong-demsongnya enak banget kayak begini. Ada juga yang kayak gini. Tuhanku ya Tuhan. Enak-enak kan guys. Ini menguji keseimbangan terhadap angin. Mobil-mobil berterbangan di tiup angin, tapi Sonic dan Magnum Saber terus melaju tanpa kesulitan. Saber bisa memanfaatkan angin. Dengan adanya angin, kekuatannya akan semakin terlihat. Tahu kan kalau misalnya ada orang yang bisa salto selama satu episode? Anjir. Subasa, men. Nggak nonton. Dia Gua nggak udah nonton. paling idola banget. Semua orang pengen jadi gelandang tengah. Dia gelandang tengah. Dia gelandang. Oh, Aing pernah nonton Tsubasai. Masa guys? Yang bersebelas kan bola tuh? Iya. Satu kan? Iya. Ada 10 orang kan di Iya. lapangan. Guys, lu bayangin ya. Ada 7 orang di belakang, di back. Terus strikernya 2 anjir. Mau apa coba gue bilang. Si kembar siapa sih namanya? Ini Tachibana bersaudara yang naik ke tiang. Cus. Dia naik ke tiang, men. Iya, anjir, Gila. terus kayak Subasa mikir, bagaimana ini kita melewatinya? Karena gini-gini gitu. Bagaimana ini kita cara melewatinya? Pas Subasanya lo, tidak boleh terus. Terus mereka salto berdua gitu. Goblok, gimana caranya guys salto berdua? Salto berdua kayak begitu gitu aja. Coba dicontohin. Kita salto berdua tuh kakinya aja nggak sama. Aduh. Tachibana bersaudara itu udah paling keren. Ya, dan Tachibana bersaudara itu aneh. Enggak. Lupakan. Idola gua di sana jatuh pada Misaki. Bisa gitu kipernya ya? Misaki sejak kapan jadi kiper? Kiper itu Hakabayashi sama Wakashimatsu. Balik goblok. Aduh, pukul lagi kan. Aing nggak salah padahal. Nih, Misaki itu sebagai partner Tsubasa yang sangat baik. Itu back. Gelandang juga. Oh. Nggak tahu striker, nggak tahu gelandang. Pokoknya dia sangat ya yang dilihat dari yang kenapa dia first impression gue itu ngeliat Misaki itu dia itu kayak orangnya itu Jangan keren. bilang waktu Jak nonton Tsubasa mana pengennya jadi gelandang.
Aing main bola sekarang juga di gelandang, Aing main di AM, Aing main di attacking midfielder sekarang. Terus. Nah, kenapa Misaki tuh kelihatan tuh kayak keren gitu, kayak berwibawa, terus mainnya itu antik dan nggak banyak gaya banget, nggak banyak diekspos gitu, kayak dia tuh underdog, kelihatannya kayak underdog ya, Tapi paling berpengaruh. tapi dia berpengaruh sebagai partner Tsubasa. Walaupun Tsubasa bisa nendang pakai tendangan elang dari tengah lapang langsung gol gitu ke gawang, apalagi di game Tendangan PS elang kayak gimana coba? yang Jurusnya gimana? kayak gini ya. Teriaknya gimana? Kakinya tuh, aduh duduk pelan. Ini big five tertolol sedunia. Aing kram paha aing. Ada bunyinya tangnya Ada. Terus episode waktu di bawahnya sakit ya. Waktu episode siapa itu Hyuga yang latihan tendangan macan yang di ombak yang Hyuga teh temennya Tsubasa. musuhnya. Apa nama tendangan macan? yang dia tuh selalu pamer ketek kayak gini. Masa dia bikin jersey segini tapi dia gulung gini. Mau apa dia? Dia mau apa? Aduh, gak ngerti lagi. Ada banget. Dan episode yang paling gue ya kangenin tuh yang selalu inget tuh Misugi yang sakit jantung. Jun tuh temannya. Temennya Tsubasa pada akhirnya. Oh, tapi dulu musuhan. Ya dia apa? Dia main Biasa biasa yang bikin Tsubasa nendang sahabat bukan dua episode nih berbeda sebelum nendang. nggak tahu pokoknya ya itu kenapa selalu diingat Tsubasa dan jadi inspirasi juga bermain sepak bola waktu zaman bocah dulu SD. Ya gitulah kurang lebih. Dia 5 anime, bukan animasi, tontonan yang kita kangenin dari Power Ranger sampai anime-anime Jepang. Walaupun gue balik anime Jepang, dia juga balik anime Jepang. Jarang sih ya film-film zaman dulu yang selain mereka berdua. Apa ini Gerhana Saras satu Itu sinetron, nanti kita bahas sinetron juga. So itu dia guys, buat 5 tontonan yang kita kangenin waktu masih kecil. Kalian suka nonton apa aja, tulis di komen, jangan lupa di participate, pasti insya Allah gue balas kalau misalnya ada waktu. So thank you guys for watching, this is your chair speaking here. See you at next Big Five. ini kelamnya sakit.